Welcome to my channel. Ya, selamat kepada tim nasional Indonesia yang baru saja membungkus kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Myanmar dalam pertandingan perdana kompetisi AFF Mitsubishi Electric Cup 2024. Kemenangan yang tentunya sangat penting dalam mengarungi kompetisi yang belum pernah kita menangi setelah 6 kali kita melangkah ke final tapi selalu kalah tahun 2000, 2002, 2004. Kemudian juga 2010, 2016 dan juga 2010 ya. Tapi kita bukan berbicara soal target tapi melainkan bagaimana kita menjalani pertandingan yang baru saja berlangsung. Ini tidak mudah. Kita turun dengan tim yang rataan umurnya termasuk paling muda 20,9 jadi hampir 21 tahun. Sementara lawannya Myanmar itu menurunkan tim senior atau tim terbaik mereka dengan rataan umur 26 tahun. Dan di awal-awal juga para pemain kita sepertinya masih harus effort atau bekerja keras untuk menyatukan kohesi atau networking dari satu pemain ke pemain lainnya. Tidak mudah memang, seperti yang gue bilang tadi, ini bukanlah tim terbaik yang diturunkan oleh Sintayong. Ada prioritas lain yang lebih penting, nanti kualifikasi Piala Dunia round ketiga bulan Maret mendatang menghadapi Australia dan Bahrain. Yang pasti perubahan di babak kedua yang dilakukan oleh Sintayong ini berbuah cukup manis setelah beberapa pemain yang memang kurang perform di babak yang pertama itu ditarik keluar. Di antaranya ada Zananin Faris yang memang diberikan kesempatan tapi di tengah kurang bisa mengangkat atau menjaga keseimbangan bersama dengan Arkan Fikri. Kemudian juga Arkan Kakak yang memang tidak terlalu banyak memberikan kontribusi di babak yang pertama. Demikian juga dengan Alfrianto Niko Saputra. Kemudian dimasukkan pemain-pemain andalan ya kartu as seperti Rafael Struik yang bermain langsung di sisi kiri, kemudian juga Asnawi Mangkualam. Nanti kita akan bahas satu segmen tersendiri, dan juga Victor Benjamin Detan yang kemarin masih mentah permainannya, tapi it's okay. Sekali lagi kita jangan menghujat, tapi kita coba untuk melihat perspektif bahwa ini turnamen yang coba kita gunakan sebagai batu loncatan untuk yang lebih besar. Nah, perubahan pemain di babak yang kedua ini langsung memberikan dampak yang sangat luar biasa, terutama pelan tapi pasti kita mulai menguasai lini tengah, mulai lebih rileks mainnya, nggak buru-buru membuang atau mendorong bola ke depan. Dan Rafael Struik juga kita lihat bagaimana setiap dia memegang bola langsung dikerubungin 2 atau 3 pemain dan langsung menciptakan bahaya di area pertahanan Myanmar. Demikian juga dengan Asnawi Mangkualam, ini memang agak sedikit absurd ya, atau agak sedikit membingungkan, tapi sekali lagi STI ini memang pelatih yang sulit untuk dibaca atau di screening ya. Pola pikirnya sangat sulit untuk diprediksi siapa yang akan diturunkan dan bagaimana caranya, termasuk ketika Asnawi diturunkan dan kemudian kita berpikir Pratama Arhan akan di-switch kembali ke kiri posisi hasilnya dan Asnawi akan ke kanan. Nah, ternyata itu tidak dilakukan, dan akhirnya kita semua berpikir apakah ini mau mencari cutting inside. Tapi kalau dibilang mau mencari cutting inside juga, Asnawi bukan ranahnya dia, bukan profile dia bermain sebagai fullback yang inverted. Pratama Arhan di sisi lain memang seperti itu ya, di tim nasional senior misalnya waktu kita menghadapi Jepang dan Saudi, terutama lawan Saudi, dia banyak memang atau di babak kedua dimasukkan di sisi kanan untuk memberikan efek kejut dan juga membingungkan lawan karena dia akan bermain dengan kaki kiri. Apapun itu, dengan masuknya para pemain tersebut di babak yang kedua, ini langsung memberikan hasil yang positif, di mana gol yang terjadi di menit ke-76, meskipun ini simpang siur atau ada perbedaan antara Asnawi yang tercatat di score sheet atau penjaga gawang dari Myanmar yaitu Zin Nyi Aung. Dan memang kalau kita lihat sekali lagi ya, terlepas dari siapapun yang mencetak gol, yang pasti kita memang meraih kemenangan. Tapi gue sedikit mau bicara masalah teknis. Kalau kita lihat memang yang memberikan shooting itu adalah Asnawi yang agak sedikit mundur ke depan ketika ada lemparan ke dalam, kemudian ada scrimmage dan dia langsung hajar dengan kaki kanan, sempat mengenai mistar gawang, kemudian mantul ke arah pundak atau badan penjaga gawang dari Nyi Aung dan kemudian masuk ke dalam. Setelah itu
Myanmar memang mencoba untuk terus menekan pertahanan kita, tapi again pertahanan yang digalang oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan cukup baik, cukup kompak. Apalagi dengan mempertimbangkan bahwa ini 3 pemain yang setahu gua belum pernah sekalipun mereka bermain bareng. Bahkan Donitri aslinya adalah bukan sebagai CB kiri tapi LB. Dan ini agak sedikit membingungkan juga di awal karena Donitri sebenarnya punya kapasitas, punya eksplosivitas untuk memberikan dorongan-dorongan atau crossing datar, terutama seperti yang kita lihat di kelas usia di bawahnya. Tapi kemudian dia di pos atau diposisikan sebagai CB kiri. Kadek Karel ini juga yang terus permainannya meningkat gradually dari mulai kelas usia 17, 18, 20 dan saat ini menyundul tim nasional senior, bermain cukup baik dalam menggalang pertahanan dari Garuda Muda di center atau di tengah pertahanan dari timnas Indonesia. Sementara Muhammad Ferrari ada berperan sebagai CB kanan, ini juga sangat memang sudah diprediksi dia akan bisa mengkop situasi karena memang sudah beberapa kali mencicipi tim nasional senior, bahkan di tim nasional di Piala Asia U23 waktu itu pun dia menjadi andalan dari Sintayong. Nah, di saat yang sama gue juga akan mengupdate, mungkin sebagian besar dari kalian juga sudah mendengar pesaing utama kita di grup B ini yaitu Vietnam dengan sangat meyakinkan mengalahkan Laos 4-1, dan ini artinya untuk sementara waktu Vietnam ada di puncak klasemen di grup B. Ya, walaupun saat ini gua rekam ini masih ada injury time beberapa detik lagi mungkin, yang pasti sudah hampir pastilah Vietnam ada di puncak klasemen mau 4-1, 5-1 atau 4-2 karena mereka selisih golnya lebih lebar dari kita. Nah, selanjutnya Indonesia akan langsung terbang ke Indonesia untuk langsung melawat atau bertandang ke Manahan Solo untuk menyambut Laos di pertandingan selanjutnya pada tanggal 12 Desember atau selang 3 hari dari sekarang untuk menyambut tentunya Laos yang tadi baru dikalahkan oleh Vietnam 4-1. Pentingnya juga selisih gol kalau kita bicara potensi untuk lolos kalau bisa sebagai juara grup, karena nanti tanggal 15 kita akan ke Putong menghadapi tuan rumah Vietnam. Tentunya mereka akan berniat atau sangat berhasrat atau sangat bernafsu untuk mengalahkan kita. Terlihat dari para pemain yang diturunkan oleh Vietnam kali ini itu adalah pemain-pemain utama senior mereka. Tentunya mereka ingin menghancurkan mental kita, sudah terbaca, tapi gue yakin ST sudah menyimpan juga counter strategi yang akan diterapkan di sana. Penting sekali kita untuk menghindari kalau bisa ya. Tapi sekali lagi ini hanya strategi sebagai peringkat kedua kalaupun lolos. Kenapa? Karena di ujung sana di grup A kemungkinan besar Thailand akan diprediksi akan keluar sebagai pemenang. Nah, artinya kalau kita di peringkat kedua maka kita akan bertemu dengan peringkat 1 di grup A yang mana itu kemungkinan besar Thailand. Tapi again, gue tahu di benak kita semua siapapun menjadi lawan kita, kita harus terima, kita harus hadapi dan kita harus kalahkan kalau bisa dalam sistem home and away nanti yang akan digelar akhir bulan Desember. Nah, nggak usah berlama-lama, itu aja update dari gue. Jadi sekali lagi selamat buat para pemain yang juga sudah mendapatkan minute play. Gue senang banget tadi ngelihat Asnawi yang mungkin sebagian dari kalian agak pernah menghujat dia dan kemudian dia kita lihat kembali mengenakan seragam kebanggaan tim nasional Indonesia, ban kapten melilit di tangan kanannya menggantikan Muhammad Ferrari, bukan menggantikan ya, tapi Muhammad Ferrari karena waktu di babak yang pertama memang dimainkan sebagai starter, Asnawi cadangan, sehingga Muhammad Ferrari sebagai deputi kapten dia yang didapuk. Nah, kemudian begitu Asnawi masuk dia mengambil peran tersebut kembali sebagai kapten tim dan bisa memberikan kontribusi yang positif. Demikian juga dengan Ronaldo Kuateh yang sudah lama terlupakan, terlewatkan, dan sering sekali teman-teman meminta untuk gue mengupdate raport pemain yang satu ini. Dia juga kembali sudah dapat minute play di akhir-akhir babak kedua. Victor Detan dicoba walaupun memang belum maksimal. It's okay, sekali lagi kita harus menurunkan sedikit ekspektasi kita. Kalau menang kita senang, tapi kalau enggak yang penting para pemain tersebut bisa berkembang dan bisa mulai mengisi beberapa slot yang mungkin dibutuhkan di tim nasional senior dalam kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Dan tentunya ada satu catatan juga untuk Hoki Caraka yang memang diharapkan dibebankan tanggung jawab cukup besar sebagai goal getter. Ada beberapa catatan bagaimana kita lihat dia memang sangat bernafsu untuk mencetak gol, tapi harus lebih bersabar dan juga harus lebih bermain tim. Badannya yang besar itu bisa digunakan sebagai pemantul dan mudah-mudahan di babak yang kedua dan dia akan bermain ya dekat dengan home base klubnya itu PSS Sleman bisa lebih maksimal lagi dan pecah telur ya seperti yang dijanjikan. Dia ingin sekali atau berambisi menjadi top skor di turnamen ini. Tapi yang terpenting bagaimana tim nasional Indonesia ini bisa terbang setinggi mungkin dan bisa meraih trofi ini untuk pertama kalinya sejak digelar tahun 96 bernama Piala
Tiger. So, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Itu aja ada sedikit dari gua terkait dengan kemenangan Indonesia atas Myanmar, tuan rumah Myanmar, yang memang pertandingan di sana tidak mudah dengan segala situasi junta militer dan lain-lain, tapi kita berhasil membawa 3 poin. Selamat, kita sambut mereka dengan baik, tapi perjuangan belum selesai. Kita akan tunggu mereka di Solo dan kita akan dukung bersama-sama. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan bye-bye.